Wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk duduk di salah satu dari majelis ilmu yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat atau satu kegiatan yang pernah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan mereka yatluna kitab Allah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan di sini adalah firman, baik yang langsung itu dari Al-Quran dan juga firman yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya membaca, kata Nabi, walakin yatadarasunahu bainahum. Mereka mengambil ibrah, mereka mengambil pelajaran dari apa yang diturunkan oleh Allah dan datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hibati fillah, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut setiap nama mereka di hadapan penduduk langit, di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka kita mengangkat kejahilan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mengetahui mana perkara yang dibolehkan, dengannya kita akan mengetahui mana perkara-perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mana perkara-perkara yang akan mengancam kesempurnaan ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala tetap memberikan nikmat-nikmat ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dengan sunnah-sunnah yang mulia segala bentuk perkara yang akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah melarang kita dari segala bentuk perkara yang akan menjadi sebab kita akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan sesi kedua dari adab seorang yang diberikan umur dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Kemarin telah kita membahas adab seorang sebelum mereka bertemu dengan Ramadan, agar setiap apa dari kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang sangat banyak, menjadikan kita bersemangat, menjadikan tetap kita istiqamah di atas kebaikan tersebut sampai kita keluar dari Ramadan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pentingnya ketika seorang manusia mereka telah berada di dalam bulan Ramadan. Terkadang kita temukan bahwasanya semangat itu hanya berada di awal-awal ibadah, dan ini merupakan kenyataan. Antum lihat begitu banyak masjid di malam yang pertama, ya, di malam yang pertama itu penuh semua masjid. Bahkan ada yang menunggu sejak sebelum datangnya Isya, mereka sudah melakukan ibadah, mereka sudah duduk di masjid.
Bahkan mereka mengalihkan tempat parkir kendaraan mereka. Supaya apa? Diisi oleh jamaah melakukan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan begitu banyaknya tipu daya syaitan yang akan melalaikan seorang hamba dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih perangkap-perangkap yang telah diberikan oleh syaitan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka ahibati fillah, banyak sekali manusia yang seiring berjalannya waktu, dengan habisnya hari-hari di bulan Ramadan, begitu juga mengikis semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, ketika kita tidak mengetahui apakah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita atau tidak, maka kita hendaknya memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Jangan sampai kita akan menjadi orang-orang yang pernah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dan dibukakan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lari dari setiap kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat mereka mengatakan ini, kembalikan kami. Ya Allah, kembalikan kami. Yang dengannya aku akan bersungguh-sungguh melakukan hari atau melakukan ibadah di hari-hari yang telah engkau bukakan kepada saya, di waktu-waktu yang dulu engkau berikan kepada kami tapi kami lalaikan. Maka hibati fillah, ucapan ini adalah ucapan rengean dan permintaan kebanyakan orang-orang yang menyesal ketika mereka diberikan waktu beribadah tapi tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya permintaan dan rengean ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ucapan Anda saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan. Tidak ada kesempatan untuk kembali hibati rahmatullah. Maka dari itu, ketika dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, sebagaimana kita telah sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga Allah, pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Di sisi lain kita juga harus melihat adab-adab yang harus ditunaikan oleh seorang muslim di bulan Ramadan, agar jangan sampai adab-adab yang seharusnya dia jaga menjadi bumerang bagi mereka, dengan akan menghancurkan setiap ibadah yang sudah dia persembahkan dengan kekuatannya, dengan waktunya, dengan ilmunya dan sebagainya. Sehingga apa yang kita persembahkan kepada Allah benar-benar akan kita dapatkan, akan kita tuai hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang-orang yang akan berbangga dan bahagia ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kami atau di hadapan kita telah ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang adab-adab orang yang berada di bulan Ramadan. Beliau rahimahullahu taala memberikan wasiat kepada kita semua bahwasanya di antara adab yang harus dijaga oleh seorang muslim ada terbagi menjadi dua. Ada adab yang itu menjadi adab yang wajib bagi seorang yang berpuasa. Kemudian ada adab yang mustahabbah, ya, yang harus dia jaga juga. Dan ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hibati fillah, adab yang wajib diantaranya adalah seorang yang berpuasa di bulan Ramadan
hendaknya mereka juga mengerjakan atau senantiasa melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kaum muslimin mereka melakukan puasa. Siangnya puasa, kemudian sorenya membaca Al-Qur'an. Kemudian di waktu-waktu yang lain mereka mungkin berinfak dan bersedekah. Akan tetapi ya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu pilar yang wajib yang juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu amalan-amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak mereka lakukan. Terkadang tidak mereka kerjakan. Mereka seolah-olah hibati fillah rahimani wa rahimakumullah merasa mencukupkan diri dengan puasa saja. Yang penting kan saya tidak sayang, yang penting saya sudah puasa. Yang penting saya sudah berzakat. Ini pun hibati fillah menjadi kebiasaan yang terbawa oleh seorang muslim bahkan ketika mereka berada di luar Ramadan. Di dalam Ramadan terbiasa mindset mereka ya mengandalkan ibadah puasa mereka. Yang penting saya sudah puasa. Bukankah puasa itu adalah ibadah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, ya, dan tidak terhingga. Lantas sekarang ngapain ibadah yang lain? Cukuplah dengan itu. Terlebih Allah tahu, dan ini syubhat-syubhat mereka hibati fillah. Terlebih Allah tahu kondisi kita yang sibuk ini, sibuk itu, ya, ngurus ini dan ngurus itu. Tidak ada waktu kita untuk salat. Kalau untuk puasa, zakat dan yang lainnya masih bisa. Sering mindset seperti ini terbawa sampai di bulan Ramadan. Mereka berhaji, tapi lihat berapa banyak orang yang telah berhaji mencukupkan dirinya dengan hajinya. Ya. Sudah sholat Pak? Lihat kopiah saya katanya. Hah? Banyak ikhwan. Ya. Pak Haji, kenapa tidak ke masjid? Azan berkumandang. Ini mahal saya bayar nih. Ya. Kopiah Anda masih hitam, wajarlah Anda sholat. Ya. Tidak sedikit yang seperti ini hibati fillah, sangat banyak sekali. Mengapa? Karena mereka terbiasa dengan beradab dengan sesuatu adab yang salah di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat ke-59 dan ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Ada di antara mereka, ya, yang mereka itu menyempitkan waktu mereka, bahkan tidak memberikan waktu untuk mereka melakukan ibadah salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti syahwat mereka. Mereka mengikuti anggapan-anggapan mereka. Cukup saya sudah puasa, cukup saya zakat, cukup saya sudah haji. Mereka mengatakan cukup saya sudah membangun masjid. Hah? Berapa banyak orang yang sudah merasa membangun masjid tapi tidak perlu sholat berjamaah. Bahkan tidak perlu sholat lagi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat waswas syaitan. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang semisal ini, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan dilemparkan ke al-ghayya. Al-Imam Qatadah mengatakan al-ghayya wadin fi nari jahannam. Ghayya adalah satu lembah di neraka jahannam yang mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudhlamuna syai'a. Sampai mereka bertaubat dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, sehingga mereka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, wa la yudhlamuna syai'a, dan mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hibati fillah yang mereka sudah menahan dahaga mereka, sudah menahan perut mereka dari keroncongannya, ya, maka yang harus dijaga adalah ibadah sholat kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Satu perkara yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dibangkitkan oleh Allah adalah salat kita. Fa idza saluhat saluha sairu amalih. Ketika salatnya bagus, maka dianggap baguslah ibadah yang lain. Wa idza fasadat fasada amalih. Dan ketika salat mereka adalah salat yang tidak benar, ya. Salat yang tidak diterima, apalagi tidak mengerjakan salat, ya. Orang yang salat saja tidak semuanya diterima, hibati fillah. Tidak semuanya itu bagus dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Saking pentingnya perkara salat ini, Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Agar mau ibadah salat Anda diterima, yang dengannya akan dilihat sekian banyak ibadah-ibadah yang akan Anda lakukan, salatlah Anda seperti saya melakukan ibadah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Seorang yang melakukan sekian banyak ibadah, ya, sekian banyak ibadah, kemudian meninggalkan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Buraidah, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-asri, siapapun yang meninggalkan salat asar, ya, faqad hubita amaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semua amal-amal yang telah dia lakukan. Satu salat, ikhwan. Satu salat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan dalam hadis ini, ahibati fillah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mughni bab salat, beliau mengatakan, walladzi yudhhir fil hadis, dan yang tampak dari hadisnya Buraidah ini mengajarkan kita pemahaman, kata beliau, anna at-tarku naw'ain, bahwasanya meninggalkan salat ini ada dua jenisnya, ya. Meninggalkan salat ini ada dua jenisnya, dan ada dua ancaman besar yang akan didapatkan oleh orang yang meninggalkan salat tersebut. Yang pertama, hibati fillah, tarkun kulliyun la yusalliha abada. Yang pertama, orang tersebut meninggalkan secara totalitas salat ini. Dia puasa, dia infak, dia haji, dia umrahnya 3 kali, umrahnya setiap tahun, umrahnya berulang-ulang kali, tapi dia tidak melakukan ibadah salat. Dia tinggalkan itu semua, ya. Dia tinggalkan itu semua. Dan salat yang dipahami oleh para ulama adalah dia meninggalkan salat yang dimulai dari takbir, ya, dan diakhiri dengan salam. Bukan salat yang dianggap salat oleh sebagian kaum muslimin. Dia duduk-duduk, saya sudah salat, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang berpemahaman seperti ini, ya. Kenapa tidak salat? Oh, itu kan salat Anda masih cetek iman Anda. Kalau salat derajat kami ini tidak, ya. Berdiri salat, dia jalan-jalan salat, naik motor salat dia. Hebati fillah, ya. Yang dimaksudkan oleh para ulama adalah orang yang meninggalkan salat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Kalau dia tinggalkan secara kulli, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faqad yahbitu jami'al a'mal. Maka orang semisal ini tidak akan dilihat apapun kebaikan yang pernah dia lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sering ngundang orang makan, tidak pernah salat, hati-hati. Ya. Semua banyak kebaikan Anda sering neraktir orang, Anda membantu menyeberang orang, kebaikan memang. Anda membantu istri, Anda membantu orang tua, Anda ini dan itu, menyekolahkan anak, tapi tidak pernah sholat, percuma, ya. Kemudian berkata beliau,
Meninggalkan salat yang kedua adalah tarkul muayyan fil yaum au yaumain. Dia meninggalkan mungkin dalam sehari ada satu salat, 2 hari ada 2 salat dia tinggalkan. Ya. Misalkan sudah 2 hari dia tidak salat. Maka di 2 hari tersebut semua kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan 14 hari yang lalu dia sholat terus, amal ibadahnya banyak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalannya yang 14 hari tersebut. Masuk hari 15, hari 16 dia tidak pernah sholat 2 hari, hatta satu sholat dia tinggalkan sehari, maka para ulama mengatakan amalnya sehari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, bagaimana apabila ada seorang muslim, dia tahu, oh, ini bahaya ini kalau saya puasa terus saya tidak sholat, bahaya. Padahal dia tahu sebelumnya tidak pernah dia sholat. Ya. Sebelumnya tidak pernah dia sholat. Tapi dia masuk puasa. Ya. Dia masuk puasa. Kemudian dia ikut sholat karena apa? Untuk menjaga amalnya di bulan puasa. Setelah itu tidak sholat lagi. Bagaimana hukumnya, ikhwan? Ya. Taib, kira-kira ada yang tahu? Hah? Hah? Percuma. Hah? Apakah puasanya diterima atau tidak atau bagaimana? Hah? Tapi kan dia sholat. Hah? Dirusak oleh apa? Taib. Ada yang lain? Pahalanya ada. Orang yang fasik. Taib. Ada yang lain? Pendapat yang lain mungkin? Share di mana? Taib, ini jawaban yang benar. Wallahu a'lam. Kalau antum tidak tahu, taib, fadhol. Anda punya hadiah bagi antum. Ingat ikhwan, ya, akan ada nanti. Kalau kita tidak tahu, ya, tidak punya dalil dalam masalah ini, wallahu a'lam, itu jawabannya. Baik. Wallahu a'lam, itu jawaban terbaik. Ya. Sebagaimana Muadz bin Jabal ketika ditanya, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat loh, ilmunya luar biasa, hafalannya apa lagi? Ya Muadz, atadru man mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Muadz, apakah Anda tahu apa hak Allah kepada seorang hamba dan apa yang harus diberikan oleh Allah ketika seorang hamba menjaga hak Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang mulia, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baik. Tapi jawaban yang dua itu bagus. Ya. Nah, tapi ini yang lebih tepat. Wallahu taala a'lam. Nah. Menghapus amalnya. Dalilnya tadi yang aku baca, man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Situ disebutkan amalu berbanjir nakira, berarti itu terhapus semua amalnya. Baik, karena dia telah meninggalkan sholatnya. Meninggalkan sholatnya. Tadi baru disebutkan sholat asar. Yang meninggalkan. Ayo, ahsan, tabarakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, jadi para ulama mengatakan ahibati fillah, kalau dia sudah beri'tizam, ya, dia sudah menginginkan, pokok nanti kalau sudah saya ini, saya akan benar-benar tidak mau sholat lagi, karena cukup saya mau selamatkan ini saja, ya, maka seperti ini ahibati fillah. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Lajnah Daimah, ya, yang pertama amalannya semua akan ditolak karena ada keinginan yang kuat untuk tidak lagi mengerjakan sholat. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini bisa menjadikan orang tersebut jatuh kepada kekufuran yang besar. Ya, sehingga kalau sudah terjadi kekufuran tidak dianggap lagi ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang ini ya masuk dalam kategori al-istihza billah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh
ya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam mauqi' beliau. Wallahu taala a'lam. Maka ini ya satu kekeliruan dan kesalahan dari sekian banyak kaum muslimin ahibati fillah. Ya. Maka dari itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, salat merupakan ibadah yang harus kita ya jaga ya kapanpun dan dimanapun. Kemudian adab yang kedua yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, yakni an yajtaniba as-shaim jami'a ma harramallahu wa rasuluh. Mereka harus menjauhkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Baik ucapan maupun perbuatan. Dari segi ucapan, yang harus dan benar-benar tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang dia ini sedang berpuasa adalah berdusta. Ya, adalah berdusta. Terlebih kalau itu dia berdusta di atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Berdusta atas nama Allah ya, atau berbicara tentang agama Allah yang mereka tidak memiliki dalil di atasnya, maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116 dan ke-117 ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sekali-kali Anda, siapapun dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mensifati ya lisan-lisan mereka dengan kedustaan. Terlebih terlalu cepat mengatakan hadza halal wa hadza haram biduni dalil. Ya. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali orang yang tergesa-gesa mengatakan, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, ini boleh dan ini tidak boleh. Ya. Tergesa-gesa hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini tidak diperkenankan. Ya. Jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang tidak akan pernah beruntung. Ya. Terlebih ketika mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan. Maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, berbicara tentang halal dan haram ini adalah perkara yang tidak sepele. Sehingga kalau kita mempelajari bagaimana para ulama ya mutaqaddimin, ya, para ulama mutaqaddimin, mereka itu menyebutkan atau merumuskan ada sesuatu yang disebut makruh, ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka membahasakannya dengan bahasa yang lebih sopan daripada ini haram. Ya. Dan itulah hibati fillah. Kalau kita melihat kitab-kitab ulama yang terdahulu ketika menghukumi satu perkara itu makruh misalkan. Ya. Contohnya ya, banyak ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwasanya rokok itu makruh. Apa yang dimaksud dengan makruh oleh ulama mutaqaddimin adalah haram. Karena mereka tidak mau atau tidak berani untuk cepat-cepat mengatakan, oh ini haram, ini halal, sehingga mereka membahasakan hibati fillah rahimani wa rahimakumullah dengan sesuatu yang selain halal dan haram. Kehati-hatian mereka, tapi tujuannya adalah sesuatu yang benar-benar harus ditinggalkan. Nah, ini hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau sekarang ada orang-orang yang datang dengan hawa nafsunya, oh ini ulama dulu saja mengatakan ini makruh kok. Ya apa tidak? Ya. Sehingga oh ini cuma makruh, tidak sampai haram, masih ada kesempatan kita untuk mengamalkannya. Nah.
Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, bedakan bagaimana kesopanan ulama mutaqaddimin terdahulu dengan sikap mereka tidak terburu-buru untuk mengatakan ini halal dan ini haram. Ya subhanallah. Ya. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kalau mereka saja tidak berani seketika itu mengatakan oh ini halal, ini haram, apalagi dengan ada kata-kata kayaknya. Ya. Tidak ada ulama dulu antum dengar nukilannya ka'annahu haram misalkan, atau ka'annahu halal, kayaknya ini haram ini. Tidak seperti sekarang, ya. Oh ini kalau ribanya itu ya tidak terlalu banyak, ya kayaknya halal lah itu. Ini jahil ikhwan. Ya. Orang-orang yang terlalu tergesa-gesa mengatakan ini halal, ini haram. Ya subhanallah. Ya. Mereka tidak mengenal bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban terhadap apapun yang mereka ucapkan. Antum lihat bagaimana kisah para ulama mutaqaddimin ketika mereka ditanya, "Ya Imam, bagaimana ini tentang bagaimana hukumnya?" Bahkan berapa masyayikh kita, ya. Ada beberapa penanya datang kepada Syalbani. Ya. "Ya Syekh, ma hukmu hadha su'al?" Ya. Apa hukum dari permasalahan kami ini dan ini? Apa beliau mengatakan? Kayaknya Syekh bin Baz lebih alim dalam masalah ini. Ya. Kalau kita apa? Tidak bisa Ustadz itu. Kadang Ustadznya ditanya, dia nyerobot. Hah? Oh kayaknya gini itu. Hati-hati ikhwan. Ya. Syalbani ditanya tentang satu perkara hukum. Beliau mengatakan apa? Kayaknya Syekh bin Baz yang lebih berhak menjawabnya. Ditanya ke Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin lebih berhak menjawab. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka hibati fillah rahimana wa rahimakumullah, berbicara tentang halal haram dalam masalah agama ini adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Maka ini adab yang harus dijaga oleh seorang yang berpuasa. Karena apa? Kalau Anda salah menukil dan banyak sekali broadcast yang kita sebar, oh ini kayaknya bagus ini, ya. Ternyata apa? Isinya adalah hadis palsu, ya. Hadis yang tidak ada asal usulnya dan yang lainnya, ya. Sehingga terkenalah kita dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini bagus ini, kayaknya hadis. Ya. Sehingga banyak orang mengamalkannya. Ya. Terlebih di bulan Ramadan, banyak sekali bertebaran semisal ini hibati fillah. Ya. Belum antum masuk man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nira. Ya. Barang siapa yang dia bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Oh bagus ini, share. Hati-hati ikhwan. Para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Karena apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi yang mengarang hadis ini, yang menyebutkan pertama kali hadis ini dikenal sebagai orang yang pandai berhikayat, bukan sebagai ahlul hadis. Berapa sering dari kita, oh ini kayaknya zen ini, bagus ini, supaya orang bersemangat, share dan yang lain. Maka hati-hati. Berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan. Yang kedua, hibati fillah rahimana wa rahimakumullah, adalah ya menjauhkan ghibah dan namimah. Ya. Menjauhkan ghibah dan namimah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Seorang yang dia berpuasa, tahan haus, tahan lapar, tapi tidak pernah meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, yang dusta, ya, ghibah, namimah, ya. Ghibah dia ungkapkan, dia sebutkan aib-aib orang lain. Ya. Kemudian dia namimah, mengadu domba, bawa ke kelompok ini, oh si fulan mengatakan ini, ke sana, oh si fulan itu mengatakan ini, supaya apa?
hilang kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kayak subhanallah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala termasuk dosa besar. Ya. Dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Sekalipun puasanya tetap sah. Ya. Tetap sah puasanya. Akan tetapi dia terjatuh dalam dosa besar yang sangat besar kemungkinannya untuk tidak dapat menerima ya pahala dari lapar dan dahaga yang telah dia tahan mulai dari tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah. Jadi ikhwan, orang yang ghibah, namimah, ya. Sekali lagi kita katakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz, mereka puasanya tetap sah dan tidak perlu mengulang dan mengqadha, akan tetapi mereka itu berada di dalam dosa besar. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Nah. Yang keempat, yajtanibul ghish fi jami' jami'il muamalat. Ya. Mereka orang-orang yang berpuasa, adab yang berikutnya adalah meninggalkan rishwah, sogok menyogok, curang mencurangi, ya, di dalam muamalah mereka saat mereka beribadah puasa. Ya. Dan ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, ini adab yang kian hilang dari kebanyakan kaum muslimin. Ya. Bahkan lihatlah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang, menyogok seorang muslim atau dia menerima sogokan, maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melakukan kebanyakan ibadah, kemudian kita datang mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, terus kita tidak diterima, ya, tidak diakui oleh Nabi SAW. Terlebih nanti ahibati fillah ketika kita di mahsyar dengan kesulitan yang sangat banyak, ya, kebanyakan manusia berlari ke Nabi ini, ke Nabi ini, ke Nabi ini untuk mencari syafaat, ya. Tapi ada orang-orang yang ingin dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kelompok saya. Ya. Salah satu sebabnya adalah mereka terbiasa melakukan perkara curang dalam setiap muamalah mereka, ya, ketika mereka hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, ini adalah adab yang wajib dijaga. Yang berikutnya adalah yajtanibul ma'azif. Seorang yang berpuasa wajib untuk menjauhkan musik. Ya. Ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum, kita hidup di zaman fitnah terbesar ini. Di mana-mana ada musuh yang paling utama dari seorang muslim yang akan berpeluang besar melalaikan seorang muslim dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum buka HP sudah musik, antum pergi kemana ada musiknya, belanja ada musiknya, ya, mau bayar sesuatu ada musiknya, ya. Dan tak sering terkadang kita mengatakan, waduh Ustaz berat ini, kadang kita murojaah ini, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, hadzzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada nanti umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati jangan menjadi bagian dari umat ini, ya. Apa yang mereka lakukan ahibati fillah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita jangan sampai masuk dalam golongan ini.
yastahilluna al-hira. Ya. Mereka menghalalkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menghalalkan sutra. Wal khamra. Ya. Mereka menghalalkan khamr. Ya. Mereka menghalalkan khamr. Wal ma'azif. Mereka akan menghalalkan musik dan nyanyian. Dan ahibati fillah, Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ahibati fillah rahimana wa rahimakumullah, sungguh musik ini ya akan menanamkan akan menyuburkan ya kemunafikan di hati seorang muslim, ya sebagaimana seorang petani yang akan menyiram tanamannya. Sebagaimana Al-Quran akan menyuburkan keimanan di hati seorang muslim, seperti seorang petani yang akan menyuburkan tanamannya dengan siraman yang akan menggemburkan tanaman tersebut. Ya. Sehingga para ulama sepakat, ya, 4 mazhab kibar, ya, dalam masalah ini, ya, mereka sepakat bahwasanya musik ini sesuatu yang diharamkan. Maka hibati fillah rahimana wa rahimakumullah, ya, ini perkara yang wajib untuk kita jaga. Kita azan dulu atau bagaimana, Bu? Sudah masuk waktu? Hah? Baik. Kita lanjutkan insyaallah ke adab yang mustahabbah. Wallahu taala a'lam. Ashhadu
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ikhwan tentang adab-adab yang mustahabbah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menyegerakan atau yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur atau mengambil kesempatan untuk bersahur. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan keberkahannya kepada kita, ya. Maka sunnahnya adalah kita mengambil keberkahan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk makan berat di malam hari. Ya. Ustaz, saya kalau makan nasi itu tidak bisa. Bisanya cuma makan roti saja. Makan, ambil. Saya tidak bisa makan apapun, cuma bisa minum sedikit, ambil itu. Ya. Dan para ulama mengatakan ketika kita bersahur tidak hanya dengan niat untuk kita menyiapkan diri kita untuk puasa besok. Kekeliruan yang sering terjadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika mereka bersahur, mereka tidak meniatkan sahur mereka untuk ta'assi bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahannya adalah mereka terkadang tidak berniat sahur ini untuk mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ibadah tersendiri, ya, merupakan ibadah tersendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pahala sunnah. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang niat yang harus kita bedakan, mana niat yang akan menjadi kebiasaan dan mana niat yang akan dianggap satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang bangun subuh, ya. Dia makan. Karena apa? Ya, ini kita makan supaya besok kita kuat puasa. Ya. Dan ini akan dianggap satu ritual kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka niatkan, ya Allah, ini saya niatkan untuk mengikuti nabimu yang telah menganjurkan saya untuk berpuasa, ya, untuk mengambil sahur saat saya berpuasa, yang telah mengabarkan kepada kami di dalam sahur ini ada keberkahan. Saya mengamalkan hadis itu. Ya. Ya subhanallah, kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diantarkan atau apa yang dikabarkan oleh Nabi, ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Kita telah masuk mengamalkan ayat ini. Ya. Maka ini jaga hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan niat kita ketika kita saat makan sahur. Ya. Tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan, rutinitas, ya, yang menjadi apa yang seharusnya diambil oleh seorang yang berpuasa. Tapi setiap sahur kita ambil atau kita kerjakan dengan niat kita ini berta'assi, ya, ingin mengikuti sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya. Mungkin hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini sangatlah banyak dan sering kita dengarkan. Di antaranya adalah apa yang datang dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Seorang muslim akan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa dengan sesuatu yang ringan, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuftiru qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan atau berbuka ya sebelum melakukan ibadah salat maghrib. Ya. Melakukan berbuka sebelum ya, melakukan ibadah salat maghrib, dan itu menggunakan sesuatu yang ringan. Ya. Kalau tidak ada rutub maka tamr. Ya, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam takun tamarat ya hassa hasawatin min ma. Ya, kalau memang tidak ada tamar, tidak ada rutub, tidak ada tamar, ya. Rutub itu apa? Ya, kurma yang agak basah, ya. Kemudian kalau tamar, kurma kering. Tidak ada ini, ya, maka pakai air putih. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana diharuskan kita menyegerakan, sebagai kata para ulama, ya. Sunnah menyegerakan berbuka ini. Fa illam yajid rutaban wala tamaran wala ma'an afṭara 'ala ma tayassara min ta'amin aw syarabi halalin. Ya. Kalau tidak ada tamar, tidak ada rutub, tidak ada air, maka silakan dengan apapun yang itu halal. Ya. Ada minuman bersoda misalkan, pakai itu tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau tidak ada ya yang lain, maka apa kata para ulama? Fa illam yajid syai'an nawal iftar biqalbihi. Ya. Ketika tidak ada sesuatu yang dia gunakan, maka dia niatkan untuk membuka puasanya. Ya. Walaupun dia tidak makan. Ya. Wala yamusu isba'ahu aw yajma'a riqahu wa yal'abuhu. Dan tidak dianjurkan nahibati fillah, ya, karena ada sebagian pendapat mengatakan kalau tidak ada apa-apa maka bisa kita berbuka dengan mengisap jari kita. Atau mengumpulkan riqnya, liurnya, kemudian dia telan. Ya. Disebutkan oleh para ulama ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya. Maka cukup kalau tidak ada yang kita gunakan, ya cukup niatkan, ya Allah saya putuskan, ya saya batalkan, atau apa istilah kita? Ya saya batalkan, ya. Ya, saya batalkan. Ini pahamnya kita. Ya, saya berbuka puasa kita. Saya iftar, ya, dengan niat kita. Maka ini sudah masuk, ya, berbuka puasa. Nah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau ada yang kita gunakan, maka kita mengucapkan bismillah, langsung kita makan dan minum. Nah, setelah itu setidaknya ada 3 riwayat, ya, yang datang, dan ini bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk berdoa setelah berbuka. Yang pertama ahibati fillah, dari hadisnya Mu'adz bin Zahrah. Mu'adz bin Zahrah, hadis yang marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah. Ini adalah hadis yang marfu'. Sebenarnya ini hadis yang mursal, tapi kata Al-Imam An-Nawawi ada beberapa syawahid yang bisa, ya, untuk menaikkan derajat hadis ini, dan ini bisa digunakan. Ya. Kemudian riwayat yang lain dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza aftara yaqul dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, ini sering ma'ruf. Kalau yang pertama tadi Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu. Kalau tambahannya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini tidak ada dalil yang menyatakan adanya tambahan ini. Ya. Yang datang, ya, adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamu saya berpuasa dan atas rezekimu saya berbuka. Ya. Ini masih bisa digunakan. Atau riwayat yang ketiga. Ya. Riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya, saya ulangi. Allahumma inni, ada yang mau tulis silakan. Allahumma inni as'aluka. Sudah?
Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini adalah hadis yang masih bisa diterima. Saya ulangi. Baik. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya. An taghfirli. Kalau yang tadi yang pertama Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tidak ada wa bika amantu. Tidak ada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kadang kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang jelas nasnya sekali lagi kita katakan, dan ini kehati-hatian kita dalam beribadah kepada Allah, ya. Yang jelas nasnya Allahumma laka sumtu, ya, wa ala rizkika aftartu. Yang kedua, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, ini boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Kemudian kita lanjutkan sedikit saja ikhwan. Adab yang ketiga adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, ya. Murah, bersikap murah kepada semua orang, ya. Dermawan kepada semua orang. Ini, ya, adab yang harus kita tegakkan. Dan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam jami'an wa'il jud. Segala sesuatu tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau hartanya, mau, ya, apapun, selama itu boleh diberikan, silahkan. Ya. Dan terkadang kita di sini ketika berpuasa ada sesuatu yang boleh kita berikan, ada sesuatu yang tidak boleh. Padahal itu perkara yang sepele. Oh, kalau uang Ustaz untuk iftar saya berikan. Tapi ketika ada yang tanya, "Aida meresek ini apa namanya? Sepatnya ini. Apa resepnya ini?" Oh, rahasia keluarga tuh. Nggak boleh, ikhwani fiddin azanillahu wa ikum. Hati-hati antum. Ya. Terkadang banyak orang, "Oh, ini rahasia keluarga Ustaz, nggak boleh ini." Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nanti enak semua. Ya kan alhamdulillah kalau enak semua. Ya. Alhamdulillah. Kok saya jualan ini Ustaz? Ikhwani fiddin azanillahu wa ikum. Ingat, yang ngatur rezeki bukan enaknya Anda memasak. Kalau seperti ini, apa yang kita yakini, apa bedanya kita dengan Qarun? Ya. Yang menyatakan di dalam hatinya bahwasanya keahliannya berdagang yang menyebabkan dia kaya raya. Tidak, ikhwan. Ya. Maka yang hadir di sini, terutama ibu-ibu, siap ini ibu-ibu? Hah? Pada diam semua ibu-ibu ini. Kayaknya berat sekali ini. Hah? Siap berbagi resep insyaallah ibu-ibu ya? Nah, insyaallah, masya Allah. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diinginkan, ya Rasulullah, ajarkan kami ini. Ya Rasulullah, beritahu kami ini, diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada yang minta, dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang terakhir, adab seorang yang berpuasa, ya, an yastahdira as-sha'im qadra ni'matillahi alaihi. Seorang yang berpuasa hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah karena bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
bersyukur atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berinfak, alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kesempatan saya berinfak di tahun ini. Dia telah selesaikan puasanya dia di malam hari waktu maghrib, alhamdulillah. Allah sudah membantu saya untuk selesaikan ibadah puasa di hari ini. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ahibati fillah ini yang terlalaikan dari setiap muslim. Baik ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita orang-orang yang benar beradab di dalam Ramadan, sehingga menjadikan ibadah demi ibadah kita terselamatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, ya, sebelum ada yang bertanya, saya mau bertanya dulu. Siapa yang mau ditanya? Ada satu hadiah nih, ikhwan. Siapa yang mau ditanya? Antum? Antum belum sudah antum. Kata orang Sumbawa belum sudah. Siapa yang mau ditanya? Baik. Ya. Antum sudah dapat hadiah pada sebelumnya atau tidak? Belum. Nah. Tadi malam ada protes dari Muhammad. Kami tidak dikasih kesempatan katanya. Tidak dikasih kesempatan. Ya. Tadi malam yang dimuat saja. Baik. Terus gimana cara jawabnya? Ini masalahnya. Insya Allah, ya, kan suaminya dapat, insya Allah. Ya, insya Allah suaminya dapat, insya Allah. Ya, makanya kalau suaminya tidak jawab-jawab, nanti di rumah itu cubit aja. Ya, si Agina jawab ini, tidak apa-apa. Nah, baik. Pak Wan, doa yang datang dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As tentang berbuka puasa. Doa berbuka puasa dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Baik, ada yang hafal? Abu Suja. Ini hadisnya siapa ini? Baik, sebentar loh, Pak Dedi. Antum sudah dapat hadiah atau belum antum? Baik. Ya, fungsinya mencatat. Antaghfironi li. Ini dari hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Bukan yang meriwayatkan. Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah, barakallahu. Fadhal, barakallah. Allah yubarik fiik. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada 1-2 pertanyaan saja yang ingin ditanyakan, maka kalau kami ada keilmuan kami jawab, kalau tidak ada ustaz-ustaz yang lebih mumpuni insyaallah. Nah, ketika dia telah kufur, dan ini bahkan sebagian ulama mengatakan dia bisa saja terjatuh pada pembatal keislaman, ya, karena dia akan menolak satu rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau sudah seperti ini ahibati fillah, dan ingat, ya, vonis pengkafiran, ya, itu tidak sembarangan orang. Ya, ketika ada lajnah, ya, ketika ada ulama yang mengatakan dengan kesepakatan mereka, oh si fulan ini sudah kita tabayyun, sudah kita nasihati, sudah kita
ya coba hilangkan syubhat-syubhatnya, tetap dia berada di perkara tersebut, maka ketika dia mau bertobat, maka dia harus bersyahadah kembali. Wallahu taala a'lam. Banyak masjidnya. Saya kita tenangkan dia di HP dia Nah, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, para ulama mengatakan orang yang sudah dia tasabbut dengan melihat tenggelamnya matahari itu, walaupun dia belum dengar azan, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Ya, karena apa? Terkadang para muazzin itu dia makan dulu. Ya. Dia makan dulu lumayan itu sekitar 5 atau 4 menitan. Ya, 5 sampai 6 menit lah. Mereka mengundurkan waktu azan. Sedangkan sunnahnya apa? Kita menyegerakan. Ya. Sehingga kalau memang aplikasi kita ini tepat, insyaallah, zone kita ini tepat bagi kepada aplikasi tersebut, maka ini dalam rangka kita menyegerakan berpuasa, maka ini dibolehkan. Ya, dan ini yang harus kita ambil. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, apakah boleh saja mengundang orang berbuka terus di situ di rumah itu mereka sholat? Di mana? Di rumah tersebut? Rumah yang nah, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau terjadi ada satu jamaah, kemudian dia sholat di situ, dia berbuka di situ, dia sholat di situ, kita lihat kalau memang musolla atau masjid tempat ditegakkan sholat jamaah agak jauh, maka boleh di situ. Yang kita khawatirkan kalau di situ dekat sekali masjid dan musolla, ini bisa dicurigai dengan kelompok diror, kelompok yang akan memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Sedangkan Allah mengatakan warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah Anda bersama orang-orang yang ruku. Maka dilihat kondisinya, hibatifillah. Dilihat kondisinya. Kalau memang ini akan menyebabkan fitnah, maka harus kita bersama dengan kaum muslimin. Nah, tapi kalau tidak, misalkan agak jauh tempatnya, kemudian cukup untuk kita melakukan salat jamaah, maka dibolehkan. Allahu taala a'lam. Ada yang lain? Nah, dokter lu. Tiba-tiba sekarang Ramadan dia ganti, tapi dia nggak ganti baru beberapa hari dia ganti. Hai lagi sampai orang. Gimana? Dia sudah dia mau ganti? Sampai awal Ramadan. Ini karena kelalaian dia. Gimana? Kalau makanya ini harus jelas Karena jelas. Kalau dia lupa, maka dia ma'fu. Cukup diganti dengan fidyah. Tapi kalau dia melalaikan, pokok dia melalaikan lah, dia tidak mau, sehingga pas sudah akhir-akhir ternyata mepet sekali, maka para ulama mengatakan dia membayar atau mengganti di waktu-waktu tersisa, adapun sisanya dia masuk dalam kategori dosa dan tidak perlu lagi di qadha, dan dia memperbanyak istighfar atas perkara tersebut. Wallahu taala alam. Kalau kondisinya dia melalaikan, berbeda dengan tadi kalau dia lupa dan sebagainya. Nah, dia tasabbut dulu, dia pastikan dulu ini berapa yang sudah ini. Sebagaimana kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Yang dia yakini berapa yang sudah dan berapa yang belum. Kalau yang belum ini karena lupa dan sebagainya, maka ada udzur syar'i di sana. Tapi kalau dia yang lupa ini karena kelalaiannya, maka perkara yang tadi yang telah kita jelaskan. Nah, gimana Bu? Adakah waktu khusus bagi orang yang berpuasa berjamaah? Kemudian adakah ada pada kita berdoa yang dicontohkan oleh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, khusus di bulan Ramadan, Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan,
di bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu semuanya mustajabah. Ya, semuanya mustajab. Semuanya waktu terbaik untuk dikabulkan doa. Nah, sekarang bagaimana cara berdoa yang diajarkan oleh para ulama? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya ketika membahas tafsir Al-Fatihah di dalam tafsir Juz Amma, beliau di akhir-akhir pembahasan bab ya menyebutkan ada beberapa adab yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika berdoa. Yang pertama, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah. Engkau ya Allah, Engkau yang Maha segalanya. Jangan langsung ya Allah saya mau nikah misalkan. Jangan langsung seperti itu. Ya, puji Allah dulu. Ya, puji Allah. Ya. Yang kedua, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, posisikan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau ini Rabb saya ini hamba-Mu, tidak ada daya bagi saya hanya meminta hanya kepadamu. Ya, mantapkan uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, hibati fillah, ya. Kita memanggil Allah sesuai dengan hajat kita. Ya. Ya, misalkan kita ketakutan, ya Allah, Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang Maha Perkasa, bantu kami untuk melepaskan ketakutan kami. Engkau yang Maha Kaya, bantu kami dari kemiskinan kami, dari kesusahan ekonomi kami misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, barulah kita menyebutkan hajat kita. Ya, barulah kita menyebutkan, ya Allah, kami ingin ini, kami ingin ini, kami ingin ini. Ya. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu hendaknya mengakhiri doa dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak ada satu doa yang diakhiri dengan salawat kepada Nabi SAW kecuali doa tersebut tidak ada penghalang antara si pemberi doa, si penyerahkan doa atau si yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang. Ini kata Nabi SAW, doanya akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kesalahan kebanyakan kaum muslimin ya ketika meminta langsung meminta. Ya, tidak dulu diadab-adab berdoa disebutkan ya atau dilakukan. Wallahu taala a'lam. Terakhir itu Bu ya. Demikian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sampai ke Ramadan dan memberikan kita hidayah mengamalkan Ramadan dengan baik dan mengeluarkan kita dari Ramadan sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.